Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu. Iya, baik puji nama Tuhan. Kita lihat renungan kita pada sore ini terdapat di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Saya mengajak Bapak Ibu saudara semua, mari kita buka sama-sama. Dan Bapak Ibu boleh perhatikannya mas-mas di dalam teks, dan saya akan membacakan untuk kita. Ya. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang tuntut Tuhan dari padamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Baik, puji nama Tuhan. Kita lihat di sini ada 3 hal yang Mika mengajarkan kepada umat bangsa Israel mereka pada zaman itu. Nah, yang pertama adalah Mika mengajarkan kepada mereka supaya mereka harus kesetiaan. Mereka setia dalam pelayanan mereka. Mereka setia dalam pekerjaan Tuhan mereka. Itu yang Mika mengajarkan kepada mereka. Karena pada bangsa Israel pada zaman itu, mereka menyembah dari ajaran firman Tuhan. Maka Mika menubuatkan firman Tuhan ini diajarkan kepada mereka supaya mereka setia di dalam Tuhan, mencari Tuhan sampai dengan hayat hidup mereka. Ya, itu yang poin pertama. Bapak Ibu, mari kita renungkan ini dengan baik-baik. Jangan sampai kita juga menyembah dari firman seperti yang Mika ajarkan kepada mereka, tapi kita juga setia untuk pelayanan kita, setia kepada Tuhan. Di mana ibadah kita, di mana yang ibadah pamka remaja, bahkan kita mencari Tuhan lebih penting berharga. Itu adalah uji keimanan kita, apakah kita setia untuk mencari Tuhan. Ya, itu yang hal pertama. Dan kedua, Mika mengajarkan umat bangsa Israel mereka tentang yang 2 hal. 2 poin itu adalah apakah mereka rendah hati, karena Yesus lebih dulu kerendahan hati terhadap kita, sehingga dia korbankan diri di atas kayu salib untuk kita. Itu pengorbanannya bukan gampang. Dia rendah hati untuk Bapak Ibu kita. Maka kita juga kerendahan hati kepada teman, saudara, tetangga kita. Atau ada pada kita masih ada keemosian, kebencian, keiri hatian. Itu yang tidak boleh. Karena Mika mengajarkan umat pada bangsa Israel mereka tidak boleh untuk mereka. Mika mengajarkan kepada bangsa Israel mereka supaya tidak boleh untuk mereka menyembah dari ajaran ini. Ya, karena Mika mengajarkan kepada mereka supaya mereka harus rendah hati terhadap teman, saudara, keluarga mereka. Iya. Itu yang kita juga mengikuti seperti teladan yang Mika ajarkan kepada umat bangsa Israel kepada mereka. Ya, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus, dan kita lihat poin yang terakhir. Dan terakhir itu adalah keadilan. Kita berbicara tentang keadilan, Bapak Ibu. Keadilan itu artinya kita adil, posisi adil. Ya, keadilan kita tidak boleh untuk menyembah dari ajaran ini, dan kita tidak boleh untuk memihak kepada teman ini atau memihak kepada saudara ini, tapi dibilang tidak boleh. Kita harus berdiri yang teguh dan kokoh. Artinya kita tidak boleh untuk memihak kepada ajaran yang lain. Kita tidak boleh mengikuti teladan yang lain, tapi kita kokoh berdiri yang teguh sampai untuk Tuhan. Berdiri teguh untuk melayani Tuhan sampai di hayat hidup kita bersama dengan Tuhan. Ini yang Mika mengajarkan umat bangsa Israel mereka pada zaman itu, supaya mereka harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah mereka setia untuk mencari Tuhan, dan kedua mereka kerendahan hati terhadap teman, saudara, keluarga mereka, dan ketiga mereka harus keadilan. Tidak boleh menyembah kepada ajaran apapun, tapi mereka harus setia, teguh, kokoh, artinya berdiri yang teguh, siap mengikuti Tuhan sampai dengan hayati hidup kita bersama dengan Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami disampaikan, kiranya Tuhan yang punya firman menambahkan di dalam hati Bapak Ibu saudara kita semua.
Ya, mari kita berdoa menutupi firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu yang begitu indah. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami terus hidup di dalam firman-Mu ini. Ya Tuhan. Jangan sampai kami seperti umat bangsa Israel, mereka yang menyembah dari ajaran-Mu ini. Tapi kami juga hidup seperti yang Mika ajarkan kepada kami ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami siap menutupi rangkaian ibadah kami ini. Semuanya terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sertai firman yang kami sudah mendengar. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.